Kita lanjutkan dialog mengenai kontroversi Grasi Corby bersama dua narasumber yaitu Yusril Iza Mahendra, pakar hukum tata negara dan anggota Komisi Hukum DPR dari fraksi Partai Demokrat Saan Mustafa. Pak Yusril, memang gugatan PT UN masih disusun, belum dilayangkan begitu dan hasilnya tentu belum kita ketahui begitu. Tapi kalau kita melihat kemudian kemungkinan jika gugatan dari pihaknya Pak Yusril dikabulkan, dampak seperti apa yang bisa ditimbulkan dari gugatan ini, Pak? Sebenarnya gugatan itu kan judulnya gugatan pembatalan keputusan Presiden nomor sekian. Artinya tujuan dari gugatan ini adalah pembatalan pemberian gerasi. Ya, dan memang hanya itu aja, nggak bisa yang lain kok. Karena ini kan perkara tata usaha negara. Jadi hanya dua kemungkinannya, meminta dinyatakan batal atau tidak sah. Kalau tidak sah tidak perlu. Kalau tidak sah itu keputusan dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang. Ya berwenang dong Presiden ngasih gerasi. Tapi keputusan Presiden itu kalau dia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, itulah dasar untuk membatalkan keputusan pejabat tata usaha negara itu. Nah, jika kemudian nanti terjadi pembatalan gerasi begitu, kira-kira dampak politik yang mungkin ditimbulkan, sudahkah ada bayangannya Pak Yusril? Ini tergantung cepat-cepatan. Jadi kalau sekiranya gugatan kami dikabulkan oleh PT UN Jakarta, Presiden kan bisa banding, bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Dan itu mungkin akan memakan waktu 1 tahun. Corby-nya mungkin sudah lebih dulu bebas bersyarat sebelum kekuatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Corby ini kan akan menikmati dua fasilitas dalam tanda petik. Pertama, gerasi 5 tahun. Dan sudah itu remisi. Bukan remisi, pembebasan bersyarat. Yang sebenarnya di dalam peraturan pemerintah 28 tahun 2006, pemerintah sendiri kan menerapkan kebijakan pengetatan pemberian pembebasan bersyarat, remisi, asimilasi kepada narapidana, bahkan di follow up dengan moratorium oleh Pak Dini Indrayana, lebih keras lagi. Nah, tapi padahal ada perbedaan prinsipil antara remisi dengan gerasi. Kalau remisi itu adalah imbalan, napi dipidana 5 tahun, tapi dia sudah baik, sudah taubatan nasuha, dia di dalam situ dikurangi hukumannya. Tapi kalau gerasi itu tidak, gerasi itu nggak ada kaitan dengan itu, hanya pertimbangan kemanusiaan. Kalau presidennya itu mawaddah warahmah gitu ya terus dikasih gerasi itu aja. Iya, kita kembali ke dampak politik terhadap pembatalan gerasi jika nanti terjadi, meskipun memang ini belum terjadi begitu. Pak Saan, tidakkah kemudian ini akan membahayakan secara internal dan juga hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia menurut Anda? Ya kan gini, salah satu saya memahami ya tentang pertimbangan ya kenapa misalnya imigrasi itu diberikan kepada Corby, itu kan salah satu itu kan dalam kerangka membangun hubungan yang lebih baik kan antara Indonesia dengan Australia. Di samping soal tadi ada soal-soal yang lain, soal warga negara kita dan sebagainya. Yang selama ini kan hubungan Indonesia Australia itu kan fluktuasinya kan luar biasa lah dinamikanya kan gitu. Nah, akankah kemudian berpengaruh terhadap hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia? Ya, seandainya misalnya gerasi yang sudah diberikan oleh Presiden itu dicabut kembali misalnya tidak diberikan ke pengadilan, tentu itu akan memberikan akan ada dampak ya. Cuman dampaknya seperti apa itu kan belum bisa kita ukur. Dampak hubungan Indonesia Australia itu kan nanti kita bisa kita ukur setelah itu kejadian kan itu loh. Tapi sekali lagi yang saya ingin coba tekankan, kalau kita memahami ini kan dalam undang yang hasil amandemen ini kan masuk dalam sebuah wilayah kekuasaan pemerintahan negara. Nah, apakah keputusan Presiden yang melekat di sini kan bagian dari sebuah kekuasaan Presiden untuk memberikan gerasi itu tadi. Nah, nanti problemnya apakah ini dalam kategori objek yang bisa digugat atau tidak, itu kan nanti ada perdebatan di situ. Dan menurut saya untuk menguji itu kan tentu pengadilan tata usaha negara kan yang akan mengujinya kan itu kan. Iya, menguji dan itu kan itu nggak ada. Ya, tapi Pak Yusril, ini ada dugaan sebagian publik bahwa gugatan dari pihaknya Pak Yusril ini bernuansa politis. Benarkah demikian? Iya, bernuansa politik dan bisa membantu Pak SBY juga. Ya. Untuk? Artinya kalau ada tekanan dari Australia, beliau mengatakan, loh saya sudah kasih gerasi, yang membatalkan itu kan pengadilan. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Hal yang sama juga dilakukan oleh Australia. Kita mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Australia. Saya adalah saksi sejarah yang meminta Hendra Raharja dikembalikan ke Indonesia berdasarkan perjanjian ekstradisi. Saya datang ke Australia, bicarakan tentang masalah ini.
2 tahun proses ekstradisi itu tidak dapat terlaksana karena dihambat oleh pengadilan Australia. Dan pemerintah Australia tinggal menunjuk pengadilan bahwa tidak bisa berbuat apa-apa. Kami beretikat baik Pak Yusril, tapi pengadilan menghambat ini. Nah, apakah tidak hal yang sama juga kita katakan? Hendra Harja sampai mati loh di Australia, tidak dapat ditarik ke sini. Jadi menurut Pak Yusril ini gugatan ini juga membantu Presiden. Di dalam negeri orang mengatakan, nah sekarang pengadilan kan Pak SBY nggak bisa. Ada kontrol kepada beliau kan. Nah pada pemerintah Australia, Pak SBY mengatakan, saya sudah bantu, tapi pengadilan nggak kasih. Oke, nah itu dampak politik. Nah kemudian tidakkah kita juga mempertimbangkan dampak psikologis terhadap terpidana Pak? Membayangkan seseorang yang sudah mendapatkan gerasi 5 tahun, dia tahu, dia sudah berhitung bahwa dia akan bebas bersyarat pada mungkin bulan Oktober atau September 2012 tahun ini, dalam beberapa bulan lagi, kemudian tiba-tiba gerasi itu dibatalkan. Bagaimana secara psikologis? Kemarin waktu moratorium Pak Denny Indrayana, saya mengurusi orang-orang yang ada di penjara itu, Bandung, di Cipinang, di Salemba. Sebagian orang itu sudah bebas bersyarat. Sebagian sudah asimilasi. Datang Pak Denny dengan perintah, orang yang dibebas itu digelandang lagi masuk ke penjara. Kenapa kita terlalu berpikir tentang korban ini? Kenapa tidak berpikir tentang warga negara sendiri? Betapa sakit orang yang sudah tidur sama keluarganya pulang dibebaskan bersyarat, oleh perintah Pak Denny digelandang lagi masuk LP Salemba. Tapi tidakkah itu layak menjadi pertimbangan sebagai alasan kemanusiaan, Pak? Karena memang secara resmi Presiden sudah memberikan gerasi kepada soal moratorium itu, masa Presiden nggak tahu? Masa Denny aja yang ngomong seenak-enaknya sendiri? Ya kan kalau Denny begitu kan mestinya Pak Presiden tegur dong, bos jangan begitu kan, gitu kan? Tapi kan jalan terus. Jadi bagi saya oke lah kalau kita debat tentang korban karena kepentingan dengan Australia. Kalau kita tanya apa kepentingan kita sama Nepal? Nepal itu memang negara eksportir terbesar narkotik. Itu di Gunung Himalaya, negara itu kecil Nepal sekali. Dan Jerman, informasi tadi yang Anda sampaikan. Apa urusannya kita sama Nepal? Coba. Iya, ini pertanyaan juga ini Pak. Di Nepal itu kedubes saja kita itu dirangkap sama di New Delhi. Berarti bahwa hubungan kita dengan Nepal itu nggak penting dari segi diplomatik. Kalau penting Nepal kita taruh dubes di situ. Jadi dubes India itu merangkap Nepal, berkedudukan di New Delhi bukan di Kathmandu. Jadi ini menjadi pertimbangan, makin bingung lagi ya. Ini Pak Saan, ini menjadi pertanyaan juga ini Pak. Apa kemudian pertimbangan Presiden memberikan gerasi terhadap WNA? Ya, yang paling mencolok ini memang kasus Corby. Terus kemudian seperti Bapak-bapak sampaikan tadi juga ada Kepres tentang gerasi terhadap WNA Nepal dan Jerman. Ya tentu kan gini tadi, selain soal yang tadi kan gerasi itu kan diberikan. Ini apa karena supaya tidak dianggap bahwa Corbyn diistimewakan begitu, ingin mematahkan dugaan itu? Enggak juga, menurut saya pikiran seperti itu. Kan ada alasan soal kemanusiaan. Kita kan belum tahu juga, saya juga belum tahu warga negara Nepal yang didapatkan gerasi seperti apa kasusnya? Seperti apa kan gitu, kan apakah memang dari segi kemanusiaan itu tadi, kan kita bisa lihat posisinya. Karena kalau seperti dikatakan Pak Yusril, dari segi kepentingan hubungan kedua negara itu tidak penting katakanlah seperti itu kan mungkin kan ada soal kemanusiaan. Itu kan karena salah satu gerasi diberikan itu kan soal alasan kemanusiaan. Tapi sekali lagi seperti Bang Yusril katakan tadi, soal kemanusiaan tentu juga soal kemaslahatan lah. Kan gerasi itu diberikan aspek kemanusiaan, bukan soal politis lah kan itu kan. Ya dalam bahasa yang lebih sederhananya soal kemaslahatan. Bagaimana kemaslahatan antara Indonesia dengan Australia itu menjadi poin kan gitu loh kan. Hubungan menjadi lebih baik sehingga keberadaan Indonesia dengan Australia itu warga negara dan sebagainya di sana juga menjadi lebih baik lagi kan gitu. Ya, memang mungkin secara politis dan secara rasa kemanusiaan pemberian gerasi Presiden ini mungkin bisa dikatakan benar begitu, tapi memang ada secara yuridis begitu dipertanyakan, dan tentunya kita masih menunggu ini gugatan dari pihak Pak Yusril dan Granat ke PT UN hasilnya seperti apa minggu depan Pak Yusril, atau minggu ini akan dilayangkan? Tapi ya satu hal yang kadang-kadang menjadi tanda tanya bagi saya, Australia itu begitu ngotot tentang korupsi, apakah karena dia orang kulit putih? Coba andai kata dia orang aborigin, apapun kita Australia akan ngotot minta dia dibebaskan. Supaya tahu aja, saya dulu pernah membebaskan warga negara Amerika Serikat. Itu setelah ditahan lebih 30 tahun di dalam penjara kita. Orang itu sebenarnya warga negara Amerika. Juga? Tidak, dia warga negara Amerika,
kehilangan paspor pada waktu penyelenggaraan Asian Games tahun 1962. Dan diurus pemerintah Amerika nggak mau peduli. Sebab apa? Orang Indian. Coba kalau dia orang Aborigin. Atau orang Indonesia yang sudah jadi, atau orang Korea atau Cina atau Filipina yang sudah jadi warga negara Australia. Australia itu negara rasialis. Ya. Saya nggak percaya dengan mereka. Baik, ya. Kita masih menunggu seperti apa nanti hasil dari gugatan Pak Yusril dan rekan-rekan Granat di PT UN ya Pak ya. Nanti kalau misalnya gugatan Pak Yusril dikabulkan, apakah mungkin ini Pak Saan udah ada pembicaraan di internal ini, apakah Pak SBY akan melakukan banding begitu? Ya itu kan proses hukum yang sudah diberikan ruangnya ya untuk PT UN ada banding ya. Akan dimanfaatkan kan nanti dilihat hak dari itu? segi ini. Oke, baik Pak Saan dan Pak Yusril, terima kasih telah berbincang bersama kami mengenai kontroversi Grasi Corby. Pemirsa, demikian dialog kali ini. Usai jadwal berikut, kami akan kembali dengan informasi dari ekonomi dan bisnis. Tetaplah bersama kami di Berita 1.